Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Negeri 2 Selawi yang saya cintai, yang saya banggakan, yang semoga selalu dalam rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, yang dengan nikmatnya khususnya di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kewajiban kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita tahun ini mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan mengalir kepada kita semuanya. Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat nabinya yang mendapatkan syafaat yang kita kenal dengan istilah syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang semoga selalu dalam rahmat dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan target utamanya adalah la'allakum tattaqun, mencetak diri kita, membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Anak-anakku, lantas takwa itu sendiri apa? Para ulama biasa mendefinisikan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menjelaskan karakter orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Anak-anakku, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan karakter orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan bersegeralah kamu menuju maghfirah atau ampunan Allah dan menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Anak-anakku semuanya, dari ayat yang saya bacakan tadi, surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, bisa dijelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah gemar berinfak. Karakter orang bertakwa yang pertama dalam ayat tadi adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menafkahkan hartanya fis sarra', dalam keadaan lapang, wad-dharra', dan dalam keadaan sempit. Bulan Ramadan yang disebut juga sebagai syahrul infak, syahrul shadaqah, telah melatih kita untuk banyak berinfak, untuk banyak bersedekah. Rasulullah juga mencontohkan, beliau seorang yang sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Infak dan sedekah yang dilatih di bulan Ramadan hendaknya menjadi karakter kita. Karena itulah karakter orang-orang yang bertakwa. Berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Berinfak baik di tanggal tua maupun tanggal muda. Tentu besarannya disesuaikan dengan kemampuan kondisi pada saat dia berinfak. Para sahabat Nabi juga telah memberikan, mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan sedekah, berkenaan dengan mentasarufkan hartanya. Mereka banyak sekali yang berinfak. Ada yang separuh harta, seperempat harta, dan sebagainya. Dan tidak ada di antara sahabat-sahabat Rasul ketika dia berinfak jatuh bangkrut, itu tidak ada. Tidak ada para sahabat-sahabat Rasul miskin gara-gara berinfak, bangkrut gara-gara berinfak. Yang ada adalah justru kekayaan mereka di kemudian hari bertambah dan semakin bertambah. Hal ini persis sekali seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal, ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Artinya kalau bahasa Tegalan itu, sedekah masa melarata beli. Ini hadis Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mari kita miliki karakter orang yang bertakwa ini. Jangan menunggu kaya baru sedekah, tetapi sedekahlah. Insya Allah Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, dalam ayat tadi dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Karakter orang yang bertakwa adalah menahan amarah
atau mampu mengelola emosi. Puasa Ramadan telah mendidik kita mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri dan tidak marah. Bahkan sekalipun ada orang-orang yang memprovokasi atau mengajak kita berkelahi, mengajak kita tawuran misalnya, ini puasa Ramadan semestinya bisa menjaga amarah tersebut, bisa mengelola emosi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Fala yarfus wala yajhal. Maka barang siapa sedang berpuasa, fala yarfus, janganlah berkata keji, wala yajhal, dan janganlah mengumpat. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan inni shaimun, aku sedang berpuasa. Marah seringkali membuat orang hilang akal sehatnya. Kata-kata akan tidak terkontrol, keputusan tidak akan pernah bijak, emosi tak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bisa menahan marah, dan hendaknya ini terus menjadi karakter kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan secara medis, banyak penyakit yang muncul akibat dipicu oleh kemarahan. Mulai darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes. Sebab yang namanya emosi atau marah ini memicu hormon kortisol. Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan marah, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa bergulat atau menang dalam perkelahian, menang dalam tawuran. Innama syadid, tetapi yang namanya orang kuat yang sebenarnya adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Selanjutnya karakter yang ketiga adalah wal-'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Tak hanya mampu menahan marah, orang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan ini tidak akan pernah menurunkan harga diri seseorang. Ia justru menambah kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Memaafkan juga membuat hati lapang, penuh kedamaian dan mudah bahagia. Sebaliknya, tidak memaafkan alias punya rasa dendam akan memicu hormon kortisol yang mengakibatkan berbagai penyakit termasuk jantung, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Yang keempat, karakter orang yang bertakwa sesuai dengan surat Ali Imran ayat 133-135 ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Karakter yang keempat adalah suka berbuat baik atau muhsinin. Orang mencela kita tidak marah, justru mau memaafkannya dan mau menyambung silaturahim dengannya. Ini adalah contoh muhsinin. Ada orang menyakiti
Kita justru memaafkan, tidak dendam, tidak balas menyakiti. Itu adalah contoh muhsinin. Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan sudah seharusnya karakter itu kita teruskan sepanjang tahun, karena itulah karakter orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, karakter kelima dari orang yang bertakwa adalah segera mengingat Allah dan bertaubat kepadanya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Anak-anakku, tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Setiap orang bisa salah. Setiap orang bisa terperosok ke dalam dosa. Setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting di sini adalah segera bertobat, ingat Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi. Demikianlah kelima karakter dari orang yang bertakwa. Semoga ibadah kita tahun ini benar-benar bisa mencetak pribadi kita sebagai hamba Allah yang bertakwa dengan karakter-karakter tersebut, sehingga pantas buat kita mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 136, kelanjutan dari 135 tadi. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik orang-orang yang beramal. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.